Selanjutnya, kita akan membahas persamaan listrik statis dan dinamis. Yang pertama, listrik statis dan dinamis sama-sama memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik, tentunya antara muatan positif dan muatan negatif. Yang kedua, sama-sama memiliki inti atom, yaitu proton dan neutron. Yang ketiga, untuk menghasilkan listrik membutuhkan dua material yang saling terhubung satu sama lain sebagai perantara aliran listrik. Nah, jika ada persamaan, maka tentu ada perbedaan juga. Mari kita bahas perbedaan listrik statis dan dinamis. Yang pertama, listrik statis tidak mengalami pergerakan muatan listrik, karena itu disebut dengan statis atau diam. Sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau disebut terjadi arus listrik. Karena itu disebut dengan dinamis atau bergerak. Yang kedua, listrik statis terjadi karena adanya gesekan antar dua benda. Sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dan adanya arus listrik searah maupun bolak-balik. Yang ketiga, parameter yang ada pada listrik statis sulit untuk diukur, sedangkan listrik dinamis relatif mudah diukur, seperti mengukur arus listrik, tegangan, hambatan, maupun daya listrik yang terjadi pada suatu rangkaian. Listrik sudah menjadi kebutuhan hidup yang sangat penting di zaman sekarang yang serba menggunakan listrik. Namun, pemanfaatan listrik tentu memiliki dampaknya, baik listrik statis maupun dinamis. Dampak positif penggunaan listrik statis. Teman-teman tahu tidak, kalau mesin fotokopi itu menggunakan prinsip dari listrik statis? Bagaimana bisa? Jadi, komponen yang ada pada mesin fotokopi itu berisi pelat logam berlapiskan selenium yang terletak di bagian tengah dan terdapat baki pengembang dengan toner atau bubuk hitam halus di dalamnya. Prinsip kerjanya itu, pelat bermuatan positif akan menarik partikel bermuatan negatif dari toner. Pola toner kemudian dipindahkan ke atas kertas kosong dan dipanggang di atas kertas tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip listrik statis berguna sebagai penggumpal asap. Jadi, penggumpal asap ini berguna untuk membersihkan partikel-partikel abu hasil pembakaran gas, sehingga mengurangi pencemaran udara. Biasanya, penggumpal asap ini digunakan di pabrik baja, semen, dan industri kimia. Selanjutnya yaitu listrik statis terdapat pada penggunaan cat semprot. Wah, bagaimana bisa? Jadi, adanya gesekan antara butiran cat dari aerosol dengan mulut pipa semprot dan udara akan menghasilkan muatan, sehingga cat yang disemprotkan ke benda akan menempel pada benda yang juga memiliki muatan. Teman-teman tahu tidak? Listrik statis itu bisa juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Wah, bagaimana bisa? Jadi, ada alat bernama generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff merupakan penghasil muatan listrik statis dalam jumlah yang sangat besar melalui proses gesekan. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mempercepat partikel elementer yang digunakan dalam penelitian fisika inti.
Jika ada dampak positif, maka ada pula dampak negatif. Mari kita bahas dampak negatif. Yang pertama, listrik statis dapat menyebabkan terjadinya petir. Wah, bagaimana bisa? Jadi, petir disebabkan oleh awan besar yang memiliki muatan listrik negatif yang sangat kuat. Awan yang memiliki kelebihan elektron akan menyebabkan terjadinya elektron dari awan ke tanah dalam jumlah yang sangat besar, sehingga terbentuklah aliran listrik yang disebut dengan petir. Yang kedua, listrik statis dapat menyebabkan terjadinya percikan api. Wah, percikan api yang seperti apa? Contohnya itu ada pada ban mobil. Adanya gesekan antara ban mobil dengan jalan akan menghasilkan muatan listrik yang negatif, sedangkan bagian badan logam mobil yang berdekatan dengan ban menjadi bermuatan positif karena adanya induksi. Jika muatan positif dan negatif berkumpul dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan percikan api. Adanya percikan api dapat membakar mobil itu sendiri, terutama mobil atau truk pembawa bahan bakar. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan listrik dinamis. Dampak positif penggunaan listrik dinamis. Setiap hari kita menggunakan listrik. Nah, listrik yang kita gunakan itu termasuk listrik dinamis. Listrik dinamis berguna sebagai sumber penerangan, contohnya yaitu lampu. Lalu, listrik dinamis juga berguna sebagai penghasil panas, contohnya yaitu setrika, microwave, dan juga kompor listrik. Lalu sebagai penghasil gerak, contohnya yaitu kipas angin dan mixer. Listrik dinamis juga memiliki dampak positif sebagai penghasil suara, contohnya yaitu speaker. Lalu, sebagai alat bantu olahraga, contohnya yaitu Electrical Muscle Stimulator atau EMS. Kemudian, listrik dinamis juga berguna sebagai pengubah data, contohnya yaitu komputer, tablet, dan smartphone yang biasa kita gunakan. Listrik dinamis juga memiliki dampak negatif loh teman-teman. Apa saja ya dampak negatif dari listrik dinamis? Listrik dinamis dapat merusak lingkungan hidup. Bagaimana bisa? Jadi, listrik yang kita gunakan itu tidak datang begitu saja loh teman-teman, melainkan ada tenaga pembangkitnya. Tenaga pembangkit ini ada yang berasal dari air, minyak bumi, batu bara, nuklir, dan sebagainya. Sisa dari pembangkit listrik inilah yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Pembangkit listrik dapat menghasilkan limbah dan emisi zat yang berbahaya. Selain itu, dapat merubah topografi, terutama produksi batu bara yang berlebihan. Dapat menguras sumber daya alam. Apabila pembangkit listrik menggunakan minyak bumi maupun sumber daya alam lainnya yang tidak dapat diperbaharui. Yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan. Maka dari itu, kita harus menghemat listrik agar cadangan listrik tidak terkuras habis dan dampak negatif yang ditimbulkan tidak semakin besar.